Nggak apa-apa, kalau yang baik kita akui yang baik. Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem. How to bring solution as fast as possible to the people. Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka. Saudara-saudara, sebagai contoh saya ada saya punya staff nggak yang bisa paparan. Saya minta dipaparkan. Nah ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari jalan sungai daripada harus muter. Tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Mengejar impian. Kadang ada yang sekolah, kadang enggak. Kan khawatir ya orang tuanya. Pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun ini yang digelar di Grabasvara Icana, Kompleks Kantor Pusat BI Jakarta pada 28 November 2025, menyajikan momen yang tidak biasa. Di hadapan para elit ekonomi, menteri, gubernur, kepala daerah, hingga duta besar negara sahabat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan ganda yang kuat, apresiasi atas ketahanan ekonomi makro, namun diikuti dengan tamparan realitas mengenai infrastruktur rakyat kecil yang masih tertinggal. Kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, para elit Indonesia, para pimpinan. Dalam pidato yang tegas, Presiden menyoroti 1 tahun pemerintahannya dengan tema besar tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Presiden Prabowo membuka pidatonya dengan nada empatik mengajak hadirin mendoakan para korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah Indonesia, sembari menegaskan komitmen pemerintah untuk penyaluran bantuan yang cepat. Masuk ke substansi ekonomi, Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada tim ekonominya, mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, hingga Gubernur Bank Indonesia. Ia menilai sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real telah berhasil menjaga kapal besar bernama Indonesia tetap stabil di tengah badai ketidakpastian global. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara manapun demi keselamatan masa depan bangsa, melainkan harus percaya pada kekuatan kaki sendiri. Niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Salah satu sorotan utama dalam pidato tersebut adalah laporan capaian program unggulan pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Presiden Prabowo dengan bangga mengumumkan statistik terbaru dari Badan Gizi Nasional, lebih dari 44 juta penerima manfaat, anak-anak sekolah, ibu hamil, dan anak usia dini terlayani setiap harinya. Total 2 miliar porsi makanan telah diproduksi dan disalurkan. Capaian ini disebutnya sebagai bukti bahwa pemerintahan yang dipimpinnya bekerja dengan niat bersih, adil, dan bebas dari penyelewengan. Suasana ruangan berubah drastis ketika Presiden Prabowo menghentikan paparan kesuksesannya dan meminta stafnya memutar sebuah video klip. Video tersebut menampilkan perjuangan anak-anak sekolah di pedalaman yang harus menyeberangi sungai deras dengan jembatan rusak atau bahkan tanpa jembatan sama sekali. Mereka bertaruh nyawa dengan seragam basah kuyup demi menuntut ilmu. Ia menyebutkan ada sekitar 300.000 titik penyeberangan serupa yang membutuhkan perhatian. Respons Presiden terhadap masalah ini sangat tegas. Ia menyatakan tidak ingin mendengar lagi alasan birokrasi yang berbelit-belit. Di tengah, nah ini adalah, suaranya bisa nggak? Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari Jalan sungai daripada harus muter. Tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Mengejar impian. Kadang ada yang sekolah, kadang enggak. Kan khawatir ya orang tuanya.
kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, para elit Indonesia, para pimpinan ini, dan ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, satgas darurat, dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut. Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua batalion ZENI, semua batalion teritorial pembangunan, semua kompi konstruksi dan kompi-kompi lain, semua terjun, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu nggak ada. Seminar, simposium, kita kerjakan ini, kita selesaikan ini. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Di tengah pertemuan tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan menko-menko saya, kepala badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan, katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang. Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf, sering manggil Sabtu Minggu. Kemarin saya berniat tahun 26 tidak lagi manggil Sabtu Minggu, tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi. Mungkin tahun 27 gak ada rapat Sabtu Minggu. Sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai. Bagaimana? Setuju? Terima kasih semuanya. Saya terima kasih Gubernur BI. Ya, gak usah pengarahan terlalu banyak. Thank you. Laksanakan. We are on the right track. Banyak kekurangan, ya kita perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu. Sinergi, persatuan, rekonsiliasi. Hanya itu. Begitu kita kompak, semua unsur, semua partai, semua suku, semua agama, semua stakeholder dari manapun, yang besar, yang menengah, yang kecil, swasta, buat kita bersatu, bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat menuju Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, om santi 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 om.
Namo Buddhaya, terima kasih. Merdeka!